Aku nggak, kayak mana kita bilang, tahu ini memang enak lah. Aku aja nggak bosan makan tahu. Oh, ini kacang yang udah buang kulit. Coba tuh semua dibulat saja. Aguan itu atas nama saya. Sini buat tahu sini pun semua orang tahu nama saya gitu. Aku kan mau bergaul juga. Rata semua tanah Kabanjaya orang kenal semua. Gitu. Kalau kita buat merek yang lain kan kadang orang apa gitu. Jadi semua kenal lah, teman-teman semua tahu lah gitu. Dari kecil sudah berteman semua, banyak teman di Kabanjaya ini semua Berstagi gitu. Setahu aku ya, dulu Kabupaten Karo terkenal dengan tahu Cinanya. Mungkin ya karena kita di sini juga udah lama, jadi orang udah tahu, oh tahu sini itu enak, makanya ya bisa identik lah mungkin. Karena kita udah lama di sini dan karena rasanya enak. Itu kakakku sudah datang. Nama saya Gunawan Tanudin, strip Aguan. Lahir di Kabanjahe. Tanggal bulan 12 tahun 56, 1956 lah. Sudah hampir jalan 70 tahun lah. Dulu sehariannya ya buruh kerja. Saat ini kan dulu dari bapak saya. Jadi saya yang terusin gitu. Saat sudah lama. Sudah hampir 80 tahun. Dari mulai bapak buat tahu sudah hampir 80 tahun loh. Saya sudah generasi kedua, sekarang anak sudah generasi ketiga. Memang sudah dari kecil udah saya sama bapak yang kerjain ini kok. Jadi abang-abang pun ada, abang pun ada buat tahu juga, ada juga. Jadi yang orang itu buat punya beda, yang saya buat punya beda gitu. Saya punya asli yang dikasih bapak gitu, kasih bapak sama mama gitu. Kita sekarang lagi yao jinci ma, bupi lo. Coba ini loh. Iya, ini saya tahu. Masih ada yang bulat ini. Oh, mula itu bapak saya kan dulu asalnya dari Medan. Jadi merantau lah ke Kabanjahe sama mama saya. Waktu itu bapak saya tukang masak sama orang Belanda. Jadi yang buat tahu dulu famili bapak. Jadi terakhir nggak sanggup famili bapak itu, akhirnya bapak saya yang lanjut gitu. Lanjutlah mulai dari buat 2 papan, 3 papan gitu. Jadi terakhir buat baru pakai anggota 1.
baru mulai meningkat gitu. Ini enggak lagi? Oh ini dua, lewat dua lah ini berarti. Hah? Tetap dua ini? Jangan sel. Yang pai to thiếu lah berarti. Joni, Jon. Ya, makanan bergizi kan pasti dicari orang. Kita aja pun nggak bosan makan tahu. Kita yang buat tahu sendiri, kita pun nggak bosan. Memang enak kok tahu ini. Iya, harus perhatikan juga. Sebab kacang ini semua yang buat tahu sekarang kan rata kacang import semua. Samanya. Tergantung harus mau teknik sama betul-betul dicek lah gitu. Nggak sembarang, nggak boleh itu sembarangan buat saja, nggak boleh ya. So, kacang ini semua pakai import semua orang buat. Di Indonesia kurasa semua rata pakai import buat tahu sama tempe, rata kacang import semua. Kualitasnya itu harus jaga. Nah, dari dasar kacangnya datang kita pecah buang kulit, harus lihat, betul-betul lihat sampai direndam, sampai di penggilingan, sampai di pembuatan tahu campur obat, harus diteliti kali. Maka tetap harus ada di kilang tahu yang penerus, yang ngurusnya. Nggak boleh kasih yang orang lain yang gitu. Kendala kadang ya kayak mana ya, kacangnya kurang bagus, bisa juga kadang bisa rusak pun bisa, ada juga bisa kadang tidak mau rusak juga kadang. Jadi makanya sering sekarang harus diteliti kali lah buat tahu ini, nggak boleh sembarangan gitu, harus mau diteliti kali. Sebab kalau kita salah sedikit sudah bisa nggak enak, rusak bisa aja itu. Sini ya tergantung pengaruh air juga bisa. Air sini bagus. Kalau air luar sana bisa juga airnya kurang. Pengaruh air juga bisa. Kami langsung ngantar ke pajak Kabanjahe sama pajak Tiga Panah, pajak Brastagi. Nanti sana ada yang orang bagi, ada anggota yang bagi tahunya ke pajak, ke langganan-langganan lah gitu. Jadi nanti sore baru dikumpul lagi papannya, ya kami bawa pulang papannya gitu. Kualitas kita pasti jaga. Jadi yang jualan kita antar ke pajak itu kadang kita harus kasih tahu sama langganan itu juga. Jangan sembarangan saja jual. Harus rapi, orang beli harus rapi, disusun gitu. Nama saya Michela. Saya sebagai penerus kilang tahu Aguan dan warung soya. Karena saya melihat ada potensi di pabrik ini dan saya suka dengan produknya sendiri. Jadi ya karena mereka juga sudah tua, jadi saya orangnya family person. Jadi saya sayang keluarga. Makanya itu juga saya memutuskan untuk balik ke sini untuk membantu mereka dan meneruskan pabriknya. Dulu orang tua saya mengkuliahkan saya di luar negeri, di Malaysia. Habis itu lanjut ke Amerika di bidang
perhotelan. Jadi abis itu saya balik ke Singapura, jadi PR sana dan kerja di salah satu perhotelan di Singapura. Habis itu karena orang tua saya udah tua juga dan terus terjadi beberapa hal yang membuat aku untuk memutuskan balik sini, membantu orang tua saya untuk meneruskan pabriknya. Batangnya sama. Oh iya itu. Saya nggak ada pengalaman dari sana dan lumayan stres juga karena semua ke aku gitu. Orang tua ada masalah, mereka kan ini semua udah computerized ya, jadi orang tua nggak tahu komputer, jadi mereka Sela ada masalah, aku yang nggak bisa apa-apa. Ya dari sana saya belajar gitulah. Setahu aku ya, dulu Kabupaten Karo terkenal dengan tahu Cinanya. Mungkin ya karena kita di sini juga udah lama, jadi orang udah tahu, oh tahu sini itu enak, makanya ya bisa identik lah mungkin. Karena kita udah lama di sini dan karena rasanya enak, yang perlu diperhatikan sebenarnya ya kacang kedelainya, kualitas kacang kedelainya. Soalnya kacang kedelainya sendiri itu sangat sensitif. Jadi kalau misalnya salah satu masalahnya kalau penyimpanannya terlalu lama, kacang kedelainya bisa rusak, atau kacang kedelainya kena air atau berlembab itu bisa rusak juga. Jadi itu yang harus kita jaga. Apa yang membuat tahu kita spesial dari orang lain? Kenapa orang mau ke sini makan itu? Karena tahu kita itu lembut dan enak dan tidak ada asam. Jadi tahunya beda sama yang lain karena teksturnya, kualitasnya. Dan di sini airnya juga bagus. Makanya itu bisa membuat perbedaannya antara tahu kita dan tahu orang lain. Dan teknik kita itu mungkin berbeda sama yang pabrik lain. Jadi dan tahu kita hanya satu macam, bisa untuk digoreng, bisa untuk dikuah gitu. Sebenarnya keluarga saya ini lidahnya lumayan tajam ya. Kami semua food lover. Dulu kakek saya sering bawa kita ke Medan untuk cari makan gitu. Dulu keluarga dari ibu saya itu semua pecinta makanan. Jadi yang kita cari itu semua hanya makanan. Kita nggak spend ke branded, tapi kita spend di makanan. Kita don't mind harganya berapa, yang penting enak gitu, kita beli gitu. Jadi ya kenapa kita maksudnya ya tahu adalah salah satu yang kita suka juga. Itu kita harus maintain karena kita pecinta tahu juga, dan karena kita juga pecinta makanan, jadi saya coba untuk menciptakan misalnya apa sih yang bisa dijual ke masyarakat
yang kita sukai, seperti tadi Papa bilang itu, mau yang kita suka baru bisa kita jual kan. Kembang tahu adalah salah satu makanan tradisional. Jadi dulu awalnya kalau misalnya nih, kalau kembang tahu, kalau yang langsung dari pabrik ambil itu beda dengan yang sekarang dijual di warung. Jadi saya menciptakan gimana sih rasanya, misalnya gimana buat kembang tahu ini bisa seperti yang diharapkan orang. Dan memang dari dulu saya sudah rencana pengen membuka warung ini. Cuma karena saya fokus di pabrik, jadi saya nggak bisa membuka, maksudnya nggak bisa fokus ke dua tempat. Jadi, tapi setelah abang saya balik membantu pabrik, saya baru memutuskan untuk membuka warung karena ini tahu bisa diolah lebih dari yang apa aku jual sih. Cuma karena orang-orang itu datangnya pas hari long weekend, jadi cuma limited orang aja yang di sini dan saya merasa untuk sekarang yang saya bisa jual gini aja dulu gitu. Sebenarnya masih banyak yang bisa dijual dengan olahan tahu, tapi untuk sekarang hanya ini aja. Tantangannya itu tahunya sensitif, mau soya mau tahu itu sensitif. Jadi kadang kita kan lama ya di sini ya. Jadi yang kita merasa oh soyanya di sini aman-aman aja, tapi sebagian customer itu mereka komplain, "Ci, kok ini soyanya bisa rusak? Saya bawa sampai Medan, dari sana ya harus belajar. Kenapa soyanya bisa rusak tapi di sini nggak rusak gitu? Alasannya apa gitu?" Biasa kebanyakan dari Medan, dari Siantar, kebanyakan dari sana lah. Kalau misalnya mereka mau jalan-jalan, mau ke Lokenban, mau ke Simalem, mereka bisa berhenti di sini untuk beli oleh-oleh tahu ke tetangga mereka. Gitu. Arti usaha ini hidup kami. Kita besar di sini, dikuliahkan dengan uang ini. Kita mendapatkan apa yang kita mau dari sini. Jadi ini adalah segalanya untuk kita semua. Pertahankanlah. Kenapa, Pak? Ya, nama Aguan pun bagus. Bagus, enak dengarnya Aguan. Itu. Jadi jangan lupalah makan tahu dimanapun. Tahu ini kan bergizi, murah meriah.